pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, gabung jadi satu, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Pembelajaran Al-Quran Hadis. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan bersemangat. Sekarang siapkan alat tulis kalian. Apakah sudah siap alat tulis kalian? Siap, Bu. Sekarang apakah kalian sudah siap belajar? Siap, Bu. Apakah kalian sudah semangat? Semangat, Bu. Nah, ibu akan mengulang pembelajaran dalam pertemuan minggu lalu. Kita mempelajari tentang apa minggu kemarin? Surah Al-Fatihah. Nah, pintar sekali anak-anak ibu. Tentu anak-anak ibu sudah hafal kan semua surat Al-Fatihah? Hafal. Sekarang mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang kemarin, yaitu surat pendek yang ada di dalam Al-Quran. Minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang surat Al-Fatihah. Sekarang apakah ada yang tahu kita akan membahas surat apa? Surat Al-Ikhlas. Ya, benar sekali. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Ikhlas. Pokok pembahasan kita pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama, lafal dan terjemah surat Al-Ikhlas. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Ikhlas. Tujuan dari pembelajaran kita itu apa sih? Yang pertama, ibu mengharapkan agar anak-anak ibu itu mampu membaca surat Al-Ikhlas dengan tartil dan benar. Yang kedua, anak-anak ibu juga ibu harapkan mampu menjelaskan arti dan kandungan dari surat Al-Ikhlas itu dengan baik dan lancar. Yang ketiga, anak-anak ibu harapkan mampu mendemonstrasikan benar dan fasih. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu lafal dan terjemah surat Al-Ikhlas. Pertama-tama ibu akan membacakannya terlebih dahulu ya. Tolong anak-anak diperhatikan. Jangan ada yang ribut atau yang bermain-main dengan temannya. Baiklah, ibu akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita akan membacanya secara bersama-sama. Anak-anak mengikuti ibu ya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang kita akan membahas tentang terjemahan surat Al-Ikhlas.
sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya. Apakah kalian masih semangat untuk belajar? Untuk membakar semangat kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk tepuk semangat. Apakah kalian sudah bisa? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ibu lihat kalian sudah semangat sekarang. Sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu isi kandungan surat Al-Ikhlas. Kalau kalian belum memahaminya, kalian boleh mencatatnya. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas termasuk dalam surat Makkiyah. Ada yang tahu kenapa surat Al-Ikhlas disebut surat Makkiyah? Saya, Bu. Ya, Karena diturunkan di kota Makkah. Ya, pintar sekali. Surat Al-Ikhlas disebut surat Makkiyah karena surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Surat Al-Ikhlas termasuk urutan pada surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas juga diturunkan setelah surat An-Nas. Al-Ikhlas mempunyai arti murni atau suci. Jadi surat Al-Ikhlas yaitu memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa surat ini disebut dengan surat yang berarti suci? Karena surat ini menegaskan tentang kemurnian atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa itu berarti tunggal atau satu. Surat ini juga menjelaskan bahwa Tuhan itu satu, dan yang wajib dan patah disembah hanyalah Allah. Yang wajib dan harus disembah hanyalah siapa, anak-anak? Allah. Ya, pintar sekali. Yang selanjutnya yaitu kita isi pokok surat Al-Ikhlas, yaitu yang pertama, surat Al-Ikhlas berisi tentang penegasan kemurnian atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala macam berbentuk syirik. Apakah kalian tahu apa itu syirik? Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah. Sedangkan orang yang berbuat syirik itu disebut dengan musyrik. Orang yang berbuat syirik disebut apa? Musyrik. Ya, pintar sekali. Syirik termasuk perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah. Yang kedua, isi pokok surat Al-Ikhlas adalah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah dan ibu. Yang ketiga, tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dari anak-anak ini ada yang ingin ditanyakan tentang surat Al-Ikhlas? Apabila tidak ada, untuk memahami penjelasan dari Ibu tadi, Ibu akan memberikan beberapa contoh latihan soal. Nanti soal dan jawabannya silakan ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Nanti dikoordinir oleh ketua kelas, dikumpulkan di meja Ibu setelah pembelajaran ini selesai. Oke? Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang menurut kalian benar. Ini langsung diisi ya. Usahakan tidak boleh melihat jawaban dari temannya. Siap? Siap. Paham? Paham. Yang pertama, surat Al-Ikhlas merupakan surat pendek yang berada dalam Al-Quran. Al-Ikhlas artinya
Yang kedua, surat Al-Ikhlas terdiri dari titik-titik ayat. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas diturunkan setelah surat Yang keempat, orang yang menyekutukan Allah disebut dengan orang yang menyekutukan Allah disebut dengan Sudah soal nomor 4? Ya. Soal nomor 5. Tuliskan terjemah ayat ketiga surat Al-Ikhlas. Diusahakan tidak boleh melihat jawaban temannya. Harus mengerjakan sendiri-sendiri. Nomor 2 soalnya, surat Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat? Apakah sudah semua? Ya. Alhamdulillah jika sudah semua. Untuk mengetahui keterampilan kalian, Ibu akan memberikan PR, yaitu kalian harus menghafal surat Al-Ikhlas dan terjemahannya. Minggu depan Ibu panggil satu-satu, kalian maju ke depan untuk menghafalkan itu. Apakah kalian bisa? Bisa. Paham? Paham. Silakan Tika, ulangi apa yang Ibu suruh tadi. Menghafal dan juga menghafal surat Al-Ikhlas dan juga isi kandungannya, Bu. Terjemahannya, bukan kandungannya. Paham? Paham. Mantap sekali, anak-anak Ibu ini memang pintar semua. Ya, Bu. Makasih. Nah, mungkin hanya itu yang akan kita pelajari tentang surat Al-Ikhlas. Marilah kita simpulkan bersama-sama tentang apa yang kita pelajari. Itu yang pertama, kita membaca dulu surat Al-Ikhlas dan terjemahannya. Silakan kalian baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Somad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas termasuk surat Makkiyah karena surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Ikhlas termasuk urutan surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas juga diturunkan setelah surat An-Nas. Al-Ikhlas artinya suci atau murni, sedangkan surat Al-Ikhlas artinya yaitu memurnikan keesaan Allah. Penegasan tentang kemurnian atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala macam bentuk syirik. Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah, sedangkan orang yang melakukan perbuatan syirik termasuk orang yang musyrik. Sedangkan perbuatan syirik itu sendiri merupakan perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah.
Nah, itu saja kesimpulan dari Ibu. Sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Pada pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari surat pendek dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Falaq. Surat apa anak-anak? Al-Falaq. Ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Ibu harap semua sudah memahami ya tentang surat Al-Ikhlas ini. Semoga surat Al-Ikhlas ini dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, lebih baik kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita selamat sampai di rumah. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, gabung jadi satu. Marilah berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalam.